Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Nah, kelas 6, mulai hari ini Ibu yang akan melanjutkan pembelajaran ya. Pembelajaran hari ini yaitu tema 1, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4. Nah, masih ingat pembelajaran yang sebelumnya tentang perkembangbiakan vegetatif buatan. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan. Apa itu? Nah, perkembangan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan secara tidak kawin pada tumbuhan yang sengaja dilakukan oleh manusia atau dengan bantuan manusia. Nah, macam-macam perkembangbiakan vegetatif buatan yang dibantu manusia. Pertama, mencangkok. Nah, lihat gambarnya di sini. Mencangkok adalah memperbanyak tumbuhan dengan cara memotong dahan tumbuhan induknya. Tumbuhan yang dapat dicangkok adalah tumbuhan dikotil atau biji berkemping dua. Nah, di sini lihat ada batang induknya, kemudian seperti bukan dikuliti ya, ini dipotong menjadi seperti itu, kemudian dibungkus tanah seperti ini. Dan apabila sudah tumbuh akar, nah di dalam bungkus ini nanti akan ada tumbuh akar baru dan kemudian dipotong, kemudian ditanam di tanah dan akan menjadi tumbuhan baru. Nah, kemudian ada yang dinamakan menempel atau okulasi. Nah, okulasi atau menempel adalah menempelkan mata tunas dari dua tanaman yang sejenis tetapi berbeda sifat. Misalnya mangga, jenisnya mangga tapi sifatnya beda. Nah, mangga si mana lagi dengan mangga harum manis. Nih, ini contohnya ada mata tunas. Di sini ada batang pokok disayat kulit. Nah, ini disayat seperti ini ya, bukan dipotong seperti tadi. Nah, kemudian si mata tunas ditempelkan ke dalam yang sayatan tadi. Nah, ditempel seperti itu, kemudian diikat dengan tali rapia sampai tunas tumbuh. Nah, ini kan ditempel, hanya ditempel, nanti akan tumbuh, akan menempel. Nah, selain okulasi ada juga menyambung atau mengenten. Menyambung atau mengenten adalah menggabungkan batang bawah dan batang atas dua tanaman yang sejenis. Nah, di sini ada batang bawah dipotong seperti itu, kemudian ada batang atas. Nah, ini beda pohon tapi sejenis. Kalau tadi beda sifat, nah ini sama ya. Nah, di sini batang bawah dan batang atas disatukan seperti itu. Nah, di sini kan batang atas dipotong runcing, terus kemudian disatukan batang bawah dan diikat juga. Nanti itu juga akan tumbuh tumbuhan yang baru. Kemudian ada yang dinamakan stek. Nah, apa itu stek? Ada yang tahu? Nah, menyetek adalah memperbanyak tumbuhan dengan menancapkan atau menanam potongan-potongan batang tumbuhan induknya. Nah, di sini Ibu punya contoh singkong. Di sini dipotong seperti itu, batangnya dipotong runcing dan ditanam di tanah. Kemudian akan tumbuh akar dan tumbuh tumbuhan yang baru. Nah, stek itu ada macam-macam, ada 3 ya, ada stek batang. Nah, stek batang itu contohnya ketela pohon, tebu, mawar, singkong dan lainnya. Nah, ini singkong itu stek batang. Ada juga stek pucuk. Nah, contohnya itu teh. Kemudian stek daun, begonia dan sansevieria. Nah, kalian boleh searching di Google apa itu ya, begonia dan sansevieria itu. Nah, di sini kemudian berikutnya ada merunduk. Apa itu merunduk? Merunduk adalah memperbanyak tumbuhan dengan cara merundukkan batang atau cabang ke tanah sehingga tumbuh akar. Nah, lihat ini tumbuhan induknya dirundukkan seperti ini tuh. Ditanam ke tanah, di situ nanti akan tumbuh akar dan tumbuh menjadi tumbuhan yang baru. Nah, di situ nanti akan dipotong apabila sudah tumbuh akar dan menjadi tumbuhan yang baru. Nah, sudah tahu ya sekarang perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan yang dibantu oleh manusia. Nah, di sini ada bacaan mencangkok. Di LKS ada halaman 84. Nah, kita lihat di sini ada berapa paragraf sih? 1, 2, 3, 4. Dalam setiap paragraf itu ada apa namanya?
ide pokok. Nah, paragraf pertama, mencangkok adalah cara memperbanyak tanaman dengan cara menumbuhkan akar dari batang yang bertujuan untuk. Nah, baca selanjutnya. Kira-kira ini ide pokok itu yang mana? Ide pokok yang paragraf pertama. Nah, harus diingat ya, ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Nah, di sini caranya pertama baca seluruh paragraf dengan cermat. Kemudian cermati kalimat pertama hingga akhir. Baca tiap kalimatnya, kemudian tandai ide pokoknya. Kemudian tandai info penting. Nah, ide pokok itu tidak berarti kalimat pertama ya. Kalian harus membacanya terlebih dahulu dan apa sih yang dijadikan pokok pengembangan paragraf. Nah, ini di paragraf kedua ini ide pokoknya yaitu tanaman yang bisa dicangkok adalah tanaman atau tumbuhan di kotil. Nah, karena kalimat yang berikutnya nih bisa dibaca misalnya terdapat buah-buahan. Nah, itu kalimat pendukung. Nah, di sini juga ada bacaan tentang Rafflesia Arnoldi. Ini ada 2 paragraf ya. Di sini kalian bisa menuliskan ide pokok itu berbentuk diagram. Nah, apabila kalian sudah menentukan ide pokok, kalian akan dapat dengan mudah menuliskan kesimpulan dari kalimat atau paragraf di atas. Nah, apa sih itu kesimpulan? Kesimpulan isi adalah intisari dari sebuah bacaan. Agar dapat menyimpulkan isi bacaan, nah ini ada harus berisi hal-hal berikut ya kesimpulan itu. Yang pertama, pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Kedua, intisari dari tulisan. Ketiga, dimulai dari khusus ke umum menggunakan kosakata baku. Kemudian suatu pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas dengan kalimat sendiri. Nah, apabila sudah menentukan ide pokok, kalian akan dengan mudah menyimpulkan ya. Nah, di sini Ibu akan sedikit menjelaskan bahwa Rafflesia Arnoldi itu yaitu salah satu tanaman yang dilindungi. Nah, ini adanya di mana sih? Ada di Taman Nasional. Nah, di sini pemerintah Indonesia mempunyai undang-undang tentang perlindungan terhadap spesies langka. Nah, Rafflesia Arnoldi ini yaitu tumbuhan spesies langka, maka dari itu dilindungi dan ada undang-undangnya juga loh. Nah, anak-anak di sini perilaku untuk menjaga tumbuhan, tanaman atau hewan ini kalian sudah mengembangkan atau menerapkan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Nah, di sini Ibu akan bahas perilaku yang sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan atau dalam pergaulan kalian di rumah atau bersama teman. Nah, di sini ya. Yang pertama contohnya, menghargai pendapat teman. Kemudian, tidak menyakiti hati teman. Ketiga, selalu tolong menolong terhadap teman yang mengalami musibah. Kemudian, bekerja sama dengan teman untuk kerja bakti. Nah, kemudian perilaku yang sesuai nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan masyarakat. Nah, lingkungan masyarakat antara lain, pertama, tidak mengganggu ibadah orang lain. Kemudian, musyawarah dengan masyarakat untuk membangun lingkungan sekitar. Melakukan kerja bakti, gotong royong, melakukan pos kamling pada malam hari. Nah, ini untuk orang tua ya. Nah, itu contoh perilaku yang sesuai nilai-nilai Pancasila dalam pergaulan dan lingkungan masyarakat. Nah, sekarang mari beri tanda centang pada sikap yang sesuai dengan Pancasila. Nah, dan tanda silang yang tidak sesuai dengan Pancasila kepada tumbuhan dan hewan. Nah, tadi menjaga merawat tumbuhan itu kata Ibu contoh yang sesuai perilaku yang sesuai dengan sila Pancasila. Nah, di sini kita lihat contoh sikap yang pertama, memetik bunga di tempat wisata. Menurut kalian ini sesuai tidak dengan sila Pancasila sikapnya? Tidak ya, kita beri tanda silang. Kemudian memberi makan hewan dengan nasi basi, silang juga, itu tidak baik ya. Kemudian memandikan kucing untuk membersihkan badannya. Menurut kalian itu sesuai dengan sila Pancasila tidak? Ya, sesuai, kita beri tanda checklist. Merawat tanaman di sekolah dan rumah, checklist juga betul. Membuat kandang kambing di halaman rumah. Masa kandang kambing di halaman rumah? Kita beri tanda
silang juga. Nah, di sini kalian sudah menentukan sikap yang sesuai dengan sila Pancasila. Nah, sekian video pembelajaran yang Ibu sampaikan hari ini. Kalian kerjakan penilaian pembelajaran 3 dan penilaian pembelajaran 4. Selamat belajar. Sampai jumpa hari esok.